Selamat pagi ibu-ibu. Pagi, Kak. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penyakit tidak menular pada lansia. Kegiatan ini kita lakukan pada kegiatan di desa melalui kegiatan posyandu. Ingat ibu-ibu ya, di posyandu kita ada 5 meja. Ingat, yang pertama meja pendaftaran, yang kedua meja pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar perut, dan juga dicatat di situ. Meja 3 tentang pemeriksaan dan pengobatan sederhana, maksudnya pengobatan sederhana berhubungan dengan kadar gula darah dan juga tekanan darah, dan juga akan kita berikan vitamin. Meja 4 merupakan meja kegiatan konseling, hal-hal yang perlu disampaikan di sini kita sampaikan di meja 4. Yang kelima, meja informasi dan kegiatan sosial, misalnya kegiatan PMP, pemberian makanan tambahan, senam di meja 5. Jadi ingat, 1, 2, 3, 4, 5. Ngerti ibu-ibu? Harus dilakukan 5 meja itu ya, Dok? Ngerti? Tidak. Kemudian apa saja yang berhubungan dengan penyakit tidak menular? Ingat, penyebabnya ada yang paling utama usia. Semakin tua semakin rentan terkena penyakit tidak menular. Kemudian jenis kelamin, genetik ini ada hubungannya karena belakangan ini melalui kemajuan pemeriksaan biomolekuler, banyak hubungan penyakit tidak menular banyak berhubungan dengan genetik. Kemudian faktor-faktor kebiasaan merokok. Kalau udah tua ya stop merokok, sekarang mahal. Ya, kalau suaminya merokoknya 2 bungkus sehari, Pak, ingat rokok mahal sekarang, kurangi deh. Nah, ya. Kemudian karena kehidupan sekarang semua gojek, pesan makanan, sehingga kurang aktivitas. Tak ada lagi kegiatan aktivitas. Pola makan sekarang sikit-sikit gojek, GoFood, tak apa itu. Padahal makanan itu menimbun, sehingga meningkatkan faktor risiko penyakit tidak menular, sehingga menyebabkan obesitas ditemukan. Kemudian tekanan darah, karena obesitas sudah, ya tekanan darahnya pun tinggi. Kemudian awal-awal terjadinya penyakit gula. Baiklah, saya akan jelaskan tentang hipertensi. Ingat, hipertensi ibu ini ada, karena ibu juga nanti bisa menerangkan sama ibu-ibu yang lain. Hipertensi itu kalau tekanan sistolnya yang atas di atas 140 dan diastolnya atau yang di bawah di atas 90, ya. Ingat, 140 per 90. Kemudian ini biasanya hipertensi bisa bergejala atau gejala ringan, bisa juga langsung gejala berat. Apa aja gejalanya? Biasanya yang paling umum itu sakit kepala, bisa juga mual muntah, kelelahan, mungkin napasnya pendek-pendek dan gelisah. Gejala yang lain bisa pandangan menjadi kabut, mudah marah, ya, sulit tidur, dan sikit-sikit ada, Pak dokter, untuk aku berat ya. Nah, itu curiga kita tentang penyakit hipertensi. Ada yang mau ditanya Bu? Atau nanti aja dirangkul semua? Kemudian ingat, kita terapkan pola cerdik. Apa itu pola cerdik? Cek kesehatan, C-nya cek kesehatan secara rutin. D, menyiapkan rokok. R, rajin aktivitas fisik. D, diet seimbang. I, istirahat cukup. Dan K, kelola stres. Cerdik, ingat, cek kesehatan, menyiapkan rokok, rajin aktivitas, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Kalaupun saya harapkan ibu-ibu dengan pertemuan kita ini nggak cukup, mungkin boleh berhubungan dengan saya di waktu-waktu yang akan datang. Kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih ibu-ibu atas perhatiannya. Tetap sehat kita. Ya ibu-ibu, perkenalkan nama saya Andrea Butar ya. Saya petugas Posbindu dari Posbindu Batu. Kenal ibu-ibu ya, kita juga tiap bulan ada datang ke desa ya untuk melakukan Posbindu PTM ya ibu. Ya seperti biasa yang kita tahu di dalam pemeriksaan itu meja pemeriksaan, kegiatan konseling dan informasi kegiatan sosial itu sama juga seperti PTM ya.
harapannya posyandu itu dengan PTN dan Nasia akan sejalan ya Ibu, agar semakin menjadi melakukan pelayanan primer ya. Nah, dalam melakukan pengukuran itu, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pengisian formulirnya Ibu. Ya, formulirnya ada pengisiannya sudah seperti kita tahu, memakai nomor KTP. Jadi kalau bisa pasien-pasien kita suruh membawa KTP atau KK, nama, tanggal lahir ya. Jadi juga kita sediakan untuk pengukuran berat badan. Nah, ini ada berat badan. Ini tangan kita sediakan. Ya, ini pengukur tinggi badan ya. Kita tahu nomornya gitu ya. Ini kita suruh pasiennya melepas alas kaki, memakai baju ya jangan yang tebal-tebal, kalau ada pakai jaket lepas jaketnya. Jadi kita lakukan pengukuran ya, itu akan nampak di grafiknya berapa, ditunjukkan di grafik berapa hari kita seperti itu. Ini misalnya ya, pasiennya dalam posisi kosong atau nol ini, baru kita suruh naik tanpa memakai alas kaki ya. Untuk lingkar perut sudah seperti kita tahu, ini meterannya. Pasiennya kita suruh melingkar seperti ini sampai dia menemukan begini. Pasiennya kita suruh melingkar, jangan kita yang berputar ya Ibu ya. Baru kita masukkan seperti ini ya. Kita masukkan seperti ini lingkarannya. Kita satukan. Baru kita picit ini sampai rata gitu. Itu kita lihat nilainya adalah 99 ya lingkar perutnya. Lingkar perut itu bukan lingkar di pinggul, bukan di atas di pinggang, tapi di perut. Ini lingkar titik pusatnya ya Ibu. Jadi kita harus melakukannya dengan betul di posyandu. Biarpun itu untuk lansia atau post-PTN sama ya Ibu. Jadi sebenarnya kalau kita melakukan apa ini, kita perlukan diklat ya. Kita melakukan timbangan untuk tinggi badan dan meteran ya Ibu. Tujuannya ini semua adalah untuk melakukan pengukuran itu dengan benar dan tepat. Dan semua itu dilaksanakan di posyandu. Ada yang mau bertanya Ibu? Kita mau dalam posyandu itu apa aja kita bawa? Kita bawa fotokopi KTP atau apa ya Ibu ya? Jadi Boleh juga dibawa itu, karena saat ini BPJS juga mencantumkan nomor NIK ya Ibu ya. kalau nggak ada BPJS Nggak apa-apa bawa fotokopi KK atau KTP. Kita hanya memerlukan mencatat nomor NIK-nya, tanggal lahirnya ya, dan nama seperti nama KTP. Iya dah. Baik, bisa Ibu. Apa aja yang diperiksa di sana Ibu? Kalau posisi PTN yang periksa asam urat, selainnya timbangan itu mengukur tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut. Kita mengukur juga indeks massa tubuhnya, indeks massa tubuh, asam urat, gula darah sewaktu, dan kolesterol. Kalau ada tersedia kita lakukan pengecekan itu. Karena ada pemeriksaan apa aja lagi selain itu. Selain cek darah itu, kalau di lansia nanti kita ada melakukan pengobatan ya Ibu. Bisa dikasih obat setelah dia pemeriksaan. Ada pengobatan ya, kalau obat sosial apa lansia nanti di posyandu itu kita lakukan pengobatan itu. Sama-sama, terima kasih ya Bu. Ya, penyuluhan ini mungkin sangat singkat, masih perlu banyak tambahan. Semoga kedepannya kita dapat bertemu dan itu bertanya juga tetap sama saya ya Bu. Terima kasih Bu.